Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, atas segala apa-apa yang sudah diberikan kepada kita di antara kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Kita sebagai manusia sudah semestinya kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa bersyukur terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah sudah diberi kehidupan yang layak, diberi kehidupan sebagai insan yang beriman yang utama, yang beragama Islam, diberi kesehatan, diberi alhamdulillah kita mungkin kita semuanya bisa mendapati kebaikan-kebaikan yang banyak. Alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah dengan berbagai macam rezeki yang kadang-kadang kita tidak sadar atau tidak pernah mensyukurinya. Karena apapun yang kita dapatkan terkadang tidak kita mensyukuri dengan semestinya. Misalnya kita terkadang tidak mensyukuri kesehatan yang kita miliki. Kita baru sadar bahwasanya kesehatan itu sesuatu nikmat yang luar biasa ketika kita sedang sakit. Kadang-kadang kita baru sadar bahwasanya nikmat waktu luang, ya kadang nikmat waktu luang kita baru kita sadari ketika kita berada dalam waktu yang sempit. Ya ketika kita dalam berbagai macam kesibukan, kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ternyata kita tidak mampu karena kesibukan kita. Itu baru kita sadar bahwasanya di antara nikmat yang banyak kita lupakan adalah nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita pada hari ini mungkin tidak merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita hidup di lingkungan yang aman sentosa. Ya, kita kadang kurang menyadarinya itu. Kita mungkin baru akan sadar kalau kita suatu saat menghadapi situasi yang tidak aman sentosa, karena bisa saja terjadi. Itu, ya kita harus banyak bersyukur. Itu dalam skala yang besar. Skala yang kecil barangkali, ya kita terkadang tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah diberi keluarga yang sakinah mawaddah, ya dalam keluarga yang harmonis. Kita tidak bersyukur. Kita baru merasa bahwa itu nikmat yang besar ketika kita menghadapi problema rumah tangga. Ini ya kadang ini sebuah contoh-contoh yang sangat banyak. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan. Kita akan merasa bahwa nikmat Allah besar ketika kita mendapatkan atau Allah mencabut nikmat tersebut dari kita. Dan ini semestinya harus kita waspadai.
Allah tidaklah akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada seseorang kecuali orang tersebut mencabutnya dari diri atau menghilangkan nikmat tersebut dari dirinya sendiri. Allah memberikan kita nikmat sehat, akan tapi kalau kita tidak menjaganya, Allah akan mencabut nikmat tersebut. Allah akan memberikan nikmat kesehatan lingkungan kepada kita semuanya di masyarakat Gerombol Cikadu ini. Selagi kita bisa menjaga lingkungan kita tetap sehat, insya Allah akan aman. Akan tapi kalau kita sendiri tidak menjaganya, ya akan rusaklah lingkungan ini. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Ya, kita diberi nikmat oleh Allah, dengan nama Allah kita berumah tangga, menggauli istri kita yang tadinya tidak halal menjadi halal atas nama Allah. Itu semuanya nikmat yang tidak terkira, yang harus kita sadar bahwa itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan Allah tidak akan mencabut itu kalau kita bisa menjaganya dengan benar. Ini makanya kita akan lanjutkan kajian kita tentang keikhlasan dalam beramal. Pada kajian yang lalu, di antara poin-poin kenapa ikhlas itu penting, ya, amalan-amalan yang ringan itu bisa menjadi berat di sisi Allah karena ikhlas. Kemarin sudah kami gambarkan, ada seorang wanita Yahudi, ya, hanya karena keikhlasannya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan dan hampir mati kehausan, menjadi sebab dia diterima taubatnya. Amalan yang dia lakukan tidak seberapa, akan tetapi itu menjadi sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin pada kajian yang lalu sudah kami sampaikan. Begitu juga sudah kami sampaikan contoh, ada dua orang yang mau memasuki sebuah perkampungan yang mengharuskan untuk membawa sajen, ya, sajen, walaupun hanya seekor lalat itu. Allah tidak melihat kecil besarnya, kan tapi Allah melihat kandungan isinya. Panjenengan membawa seekor lalat, ya, dengan tujuan untuk berhala, itu sama kesyirikan. Ya, panjenengan membawa sebutir telur misalnya sama saja. Ya, kalau untuk bersedekah kepada Allah untuk dimakan itu halal. Akan tapi kalau telur tersebut walaupun nilainya Rp1.000, Rp2.000, kalau itu dipersembahkan untuk sesuatu yang tidak karena Allah, itu bisa menjadikan kita masuk neraka. Itu. Sekali lagi, ya, amalan-amalan yang ringan ini bisa menjadi berat karena ikhlasannya. Kemarin ini saya ulangi sedikit, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamsi bi tariqin wajada musna syauqin 'ala tariq fa akharahu fa syakara lahu wa ghafara lahu." Ya. Tatkala seorang berjalan, dia mendapati ranting duri di atas jalan tersebut, lalu dia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberikannya ampunan. Jamaah rahimakumullah, kelihatannya kalimatnya sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bahwasanya kita tidaklah boleh kita meremehkan kebaikan sedikit pun juga. Kalau kita lakukan semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala, itu akan membuat pintu-pintu keberkahan Allah akan terbuka untuk kita semuanya. Ini secara umum seperti itu. Bahkan hanya dengan menghilangkan gangguan, menyingkirkan gangguan tersebut dari hadapan kita. Ada sampah satu buah, kita singkirkan, kita buang, atau barangkali apa yang menghalangi jalan-jalan umum kita buang. Itu karena kesadaran kita, karena kita meniatkan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan berterima kasih dan memberikan ampunan. Dengan sebab itulah kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Bukan berarti hanya membuang sampah saja terus tidak sholat mendapat ampunan. Tidak seperti itu, nggih. Bukan seperti itu maknanya. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, kebaikan-kebaikan walaupun kecil, ya itu akan dari dasar hati kita, berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Sudah barang tentu ini dampak daripada ibadah rutin kita, dampak dari sholat kita, dampak dari puasa kita, dampak dari korban kita, dampak dari kajian kita, mengkaji ilmu kita. Itu berdampak pada akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu semestinya seperti itu. Kenapa kita menghilangkan gangguan dari jalan? Kenapa kita memberi makan orang miskin? Kenapa kita memberi sedekah kepada orang lain? Itu semuanya kemarin sudah kami sampaikan. Syiar ikhlas itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Sesungguhnya kami memberi makan kepada mereka, kepada fakir miskin. Kami memberi sedekah kepada mereka. Ya, kami menghilangkan gangguan di jalan, kami membersihkan kotoran di lingkungan. Tidaklah mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak butuh. Yang kami butuhkan adalah terima kasih dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ampunan dari itu maksudnya. Kita tidak butuh terima kasih dari manusia. Kita tidak membutuhkan pujian dari manusia, tapi kita butuh pujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Ikhlas itu seperti itu. Manusia sih kadang kita berbuat baik saja orang dipuji malah dicaci. Gini apa nggih? Manusia banyak yang tidak adil. Kita berbuat baik sebaik-baiknya saja masih banyak yang mencibir. Beda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu. Makanya kita tidak membutuhkan terima kasih dari manusia. Ketika kita beramal soleh, kita hanya mengharapkan terima kasih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan pahala imbalan dari manusia. Kita hanya mengharapkan pahala imbalan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu syiar ikhlas. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun juga, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, ya, kita harus terjemahkan hal-hal seperti ini, amalan-amalan yang ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panjenengan di luar rumah dengan di rumah banyak mana kira-kira? Banyak di luar atau banyak di rumah? Oh seyo. Banyak di rumah apa banyak di luar? Ajal datang disit, nang rumah pirang jam, nang jaba pirang jam. Ya kalau malam kan pasti di rumah nggih. Ya jarang di luar. Ya kalau siang hari mungkin banyak di luar, tapi mungkin hanya kalau kayak saya pegawai paling-paling 8 jam berada di luar. Selebihnya secara umum, ya secara umum manusia yang normal itu lebih banyak berada di rumahnya. Gila badan? Kalau panjenengan bisa hitung sendiri, ya. Bisa hitung sendiri. Itu. Artinya apa? Saya sampaikan seperti ini karena apa? Ya, Rasulullah menyampaikan bahwasanya janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Tersenyum ketika bertemu saudara itu merupakan ibadah. Ya, kalau panjenengan sehari tidak keluar ke rumah kan berarti tidak bisa beribadah. Kalau hanya kita tersenyum kepada saudara, nggih. Sementara yang di rumah adanya siapa? Yang di rumah adanya siapa? Yang ngerora anake, bojone karo bapane. Ya, apa yang kami sampaikan, kami fokuskan di sini adalah kita jangan pernah memandang amalan ringan kita sehari-hari di rumah kita. Ya, muamalah interaksi antara suami dan istri
suami, ayah dan anak, ibu dan anak, itu adalah amalan-amalan yang ringan yang bisa menjadi berat di sisi Allah karena keikhlasan. Paham gak? Kita yang mau bahas ini amalan-amalan ringan, sebenarnya amalan ringan kelihatannya akan tapi banyak disepelekan oleh kita. Ya, menganggap bahwa itu bukan sebuah amalan. Bahkan kita bandingkan dengan hadis Rasulullah, hanya bertemu dengan saudara tersenyum saja dengan muka ceria berpahala bertemu saudara. Coba kalau kita senyum kepada istri kita, kira-kira berpahala namanya? Banyakan mana kita bersenyum kepada istri dengan senyum kepada saudara kira-kira? Lebih banyak mana pahalanya? Lebih besar mana? Kita berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan saudara kita, ya, itu berpahala namanya. Besaran mana kita berbuat baik kepada istri kita atau istri berbuat baik kepada suaminya? Besaran mana? Besaran yang di rumah, ya akhi. Ini yang harus kita rubah pemikiran kita. Ya, rubah paradigma pemikiran kita agar jangan sampai kita di luaran baik, di rumah tidak baik. Kita akhlaknya di luar sana baik, ketemu orang, ya, ketemu orang supel, sumeh, guyu, senyum, wajahnya ceria. Tapi begitu sampai di rumah ketemu bojone dewek, lanangnya dewek, atau istrinya sendiri manyun. Ini penting, harus kita rubah, ya, rubah, ya, harus kita paham ini. Jangan sampai kaum muslimin. Bahkan Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya di antara tanda kebaikan ketakwaan seseorang adalah yang paling baik terhadap istrinya. Itu bagi laki-laki. Berarti bagi seorang istri yang paling baik kepada suaminya. Itu seperti itu dalam syariat agama kita. Ya, amalan-amalannya jangan ringan, akan tetapi ya, karena kita kadang menyepelekan amalan-amalan ringan, menjadi kita tidak pernah melakukannya. Ini kita bahas sedikit terkait muamalah sehari-hari antara suami dan istri. Ya, karena ini penting. Penting untuk kita ketahui, ya. Walaupun kita sudah senior gitu. Itu akan, tetapi kalau ini tidak kita mulai perbaiki, ya kita, ya bisa saja kita menjadi kurang bersyukur, maksudnya kurang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita berumah tangga, dasar kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang suami istri itu satu-satunya manusia yang boleh memandikan, saling memandikan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya, yang lain tidak boleh. Ya, kalau suami meninggal, istri boleh memandikan. Istri meninggal, suami boleh memandikan. Ibu saya meninggal, saya tidak boleh memandikan karena berbeda. Ya, tapi suami istri boleh. Paham gak? Ini penting, harus kita pahami. Ya, ketika kita berumah tangga, kita menggauli istri kita, ya, itu dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panjenengan seorang ibu, seorang istri taat kepada suami atas nama Allah dengan keikhlasan. Ini penting. Kalau tidak ikhlas, ya tidak usah berumah. Gila, betul. Karena kita butuh keikhlasan dalam berumah tangga. Masing-masing pihak harus mengetahui kedudukannya masing-masing. Kita bahas sedikit, ya, sebuah ayat yang mulia. Biasanya panjenengan sering membaca di undangan, ya. Bunyi ayat ini, ya.
Allah berfirman, wa min a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Ar-Rum ayat 21. Sing cokan maca undangan bagi undangan cokan apal apa dereng niki apa kur diwaca sekilas tok. Yang dibaca biasanya tanggalnya tok nggih. Ininya tidak pernah dibaca, hanya sebagai hiasan. Padahal ini ayat yang mulia. Ya, orang ketika mau menikah harus paham surat Ar-Rum ini. Dan di antara tanda kekuasaan Allah, dijadikan Allah menciptakan min anfusikum ajwajan, dari diri kalian, dari jenis kalian, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu condong kepada wanita, kepada pasangannya tersebut. Wanita condong kepada laki-laki, laki-laki condong kepada wanita, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai wanita. Ini fitrah. Ya, kalau ada yang keluar dari itu namanya keluar dari fitrah. Itu dari fitrah. Ya, secara fitrah laki-laki harusnya mencintai atau menyukai perempuan. Kalau ada laki-laki menyukai laki-laki, itu berarti sudah keluar dari fitrah, lebih rendah dari hewan. Kalau ada perempuan menyukai perempuan, derajatnya lebih rendah dari hewan. Fitrahnya adalah ya itu seperti itu. Dan ini harus kita pahami. Itu diantara tanda-tanda tadinya kita ini dengan istri kita siapa? Tidak ada hubungan kerabat, tidak kenal sama sekali bahkan. Akan tetapi diantara tanda-tandanya Allah menimbulkan kita cinta kepada istri kita. Kita suka kepada istri kita. Istri kita suka kepada kita. Ini maksudnya. Ya. Litaskunu ilaiha. Supaya kita menyukainya, ya. Dan itu semuanya siapa yang memberikan? Allah tabarak wa taala yang memberikan kita hidayah. Itu jodohmu, itu calon suamimu. Ini, ya. Sekali lagi, itu semuanya agar benar harus didasari dengan tawakal kepada Allah tabarak. Ini bagi kaum muda mungkin barangkali. Sebelum, kalau kita sudah terlanjur nggih. Ya, kalau kita yang tua-tua ya sudah tinggal menjalaninya. Kita yang belakang nanti. Ini yang depan ini untuk melandaskan ketika kita mau berumah tangga. Kemarin pada kajian yang lalu mungkin sudah lama saya sudah sampaikan kriteria bagaimana memilih pasangan yang benar. Yang secara umum yang pertama dilihat adalah dini, ya, agamanya yang pertama dilihat. Jangan yang pertama dilihat agar itu adalah hartanya atau fisiknya, jangan. Yang pertama dilihat adalah agamanya seperti apa. Ini penting. Ya. Kita tidak boleh mencintai sesuatu lebih dari cinta kita kepada Allah tabarak wa taala. Kita mencintai wanita misalnya, akan tapi wanita tersebut misalnya ya melakukan kesyirikan, tidak mau menutup auratnya. Kita tidak boleh mencintai wanita tersebut, karena berarti kita lebih mencintai makhluk daripada Allah. Itu patokannya dalam Islam seperti itu. Ya, jangan sampai kita melebihkan kecintaan kita kepada makhluk lebih dari cinta kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ini, ya. Setelah kita menjalani akad nikah, kita memegang perjanjian yang kuat dengan nama Allah tabaraka wa taala. Kita mengikat perjanjian dengan istri kita. Seorang suami sudah memikul tanggung jawab yang besar. Ya. Wa'alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang laki-laki, seorang ayah bertanggung jawab memberi rezeki
ya, dan memberi pakaian dengan ma'ruf, ya. Saya sudah pernah menjelaskan ma'ruf nggih? Yang namanya memberi nafkah yang ma'ruf itu adalah kulil ngafaf, yang lebih mencukupi dari kebutuhan pokok, yang lebih dari kebutuhan pokok ajamung pas-pasan maksudnya. Anjenengan jatah belanja misalnya ya sehari 50.000 ya jadi pas ya duwe 50.000 kan lebih semenit. Ya moga ini semuanya normatif nggih. Normatif artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Wangalal musingi qadarohu wangalal muktiri qadarohu. Allah sudah menyampaikan demikian. Bagi yang kaya ya sesuai dengan kekayaannya, bagi yang pas-pasan sesuai dengan kemampuannya. Si istri juga harus sadar, ya, sadar tahu akan kemampuan suaminya. Gimana nggih? Iya, suaminya mampunya 1.000, panjenengan menuntut 200.000 ya kobol. Gimana betul? Ini, ya, ini yang harus difahami oleh kita. Ini dasarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ketika makanya ikhlas, ketika kita menjalani, kita sudah cinta kepada suami kita, kepada istri kita. Kita mau menerima plus dan minusnya. Masing-masing manusia itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kadang-kadang kita membenci istri kita dalam suatu hal, kita menyukai dalam hal yang lain. Itu pasti seperti itu dalam kehidupan rumah tangga. Makanya Allah melanjutkan dengan kalimat wajangala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Itu ya. Ketika kita seperti, dan ini adalah Allah yang menjadikan kita rela, ya, istri kita misalnya seorang suami kepada istrinya, atau istri kepada suaminya ketika dalam keadaan membutuhkan sesuatu, ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan segala macam keadaan, kita rela karena memang Allah sudah menjadikan, walaupun tadinya bukan siapa-siapa, paribasane antara suami istri, ya, nyewoki biasa gini betul, semestinya seperti itu. Ketika kita sudah berkeluarga, ketika istri dalam keadaan sakit atau suami dalam keadaan sakit, itu seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah menjadikan mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Ini harus senantiasa dijaga dan dipelihara. Agar supaya apa? Agar supaya hal ini, mawaddatan warahmah ini, jangan hilang di tengah jalan. Sampai kaken kiken ninen itu seperti itu, ya. Ini penting untuk kita pahami, terutama yang masih muda-muda, ya, yang masih baru membangun rumah tangga, ya. Karena kalau tidak dibina, suatu saat akan terjadi yang namanya berkeluarga itu ada anak gulane, anak aseme, anak uyae dan sebagainya nggih. Itu seperti itu, ya. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Jamaah rahimakumullah, inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang yang mau yatafakkarun, yang mau berpikirkan. Bagaimana Allah sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa, menjadikan kita menjadi orang-orang yang terpelihara dalam sebuah bingkai rumah tangga. Ya, tadinya sesuatu yang diharamkan menjadi halal. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat mana lagi yang kita mau dustakan? Ya, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Yang harusnya kita sadar, kita harus bersyukur sudah mempunyai
sebuah keluarga yang mapan. Nah, ya kadang kita tidak bersyukur. Ini yang jadi permasalahan. Ya, jamaah rahimakumullah, menurut para ulama di antara tujuan kita berumah tangga, ya, yaitu untuk tadi yang pertama adalah memupuk mawaddatan warahmah, memupuk hal tersebut agar supaya langgeng kita, ya panjenengan yang mungkin sudah senior, berarti panjenengan hidup berkeluarga wis 50 tahun apa wis lebih nggih. Sudah senior ya, setiap hari bergaul dengan istri. Ya kalau kita tidak pupuk, kita tidak saling ikhlas, kita tidak saling saling mengalah, itu ya tidak akan ada yang namanya mawaddatan warahmah. Ya tujuan pertama kita yaitu memupuk cinta kasih antara suami dan istri. Itu. Yang kedua, untuk menjaga diri dari syahwat yang haram, dan yang ketiga adalah untuk memperoleh keturunan. Ini semuanya harus kita canangkan dalam diri kita ketika kita berumah tangga sampai akhir hayat kita. Ya. Ya, kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, berarti kita tinggal tujuan yang pertama ini, ya, untuk menumbuhkan atau melanggengkan cinta kasih kita di antara suami dan istri kita. Kembali kepada tadi, ya, ibadah yang remeh saja, bermuka berseri-seri kepada orang lain, kepada saudara kita ketika bertemu, itu sebuah ibadah. Apalagi ketika panjenengan berbuat baik yang sehari-hari kepada suami atau kepada istri, itu jelas berpahala lebih besar. Tapi niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya contohnya sangat banyak nih panjenengan, misalnya seorang suami ya sekali-kali ndulang bojone, ya boleh-boleh saja walaupun sudah tua-tua nggih. Panjenengan sekali-kali ngene sayang iku ya ora bapak mbok. yang sini sekali-kali saya suapi, misalnya seperti itu, ya. Misalnya ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memupuk cinta kasih antara suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling romantis. Ya, Rasulullah panutan kita paling romantis. Aisyah radhiyallahu anha itu biasa manjaan dengan Rasulullah. Rasulullah pada waktu menikah dengan Aisyah umurnya sudah sekitar 50 ke atas. Sudah seperti kami, ya. Tapi masih tetap romantis dalam keluarga, suka mencium istrinya. Ya, panjenengan kira-kira esi cokan mboten? Ya artinya cium saya bukan kalau dalam berhubungan biologis yang sama istri berbeda. Ini mencium dalam artian untuk keromantisan berumah tangga. Atau misalnya panjenengan bersendaguro dengan istri, bercengkrama dengan istri. Ini biasa dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aja nang omah meneng japrut, ya ngomong baik jarang-jarang, anggar ngomong lagi butuh duit karo butuh kemul tok paribasane. Jangan seperti itu. Ya, kita harus jalin komunikasi ya antara suami istri angkar supaya jalinan mawaddatan warahmah itu langgeng. Itu langgeng. Jamaah rahimakumullah, perhatikan kalimat Rasulullah. Wa fi budni akhadikum sadaqah. Ya. Dan kalian menggauli istri-istri kalian adalah bagian dari sedekah. Ibadah ini ibadah. Kalau kita ikhlas, ya. Makanya ketika itu bernilai ibadah, segala macam yang kita lakukan kepada istri kita, istri kepada suami itu ibadah. Kalau
ikhlas. Itu istri Jokota wedang misalnya segelas atau mengambilkan makan, itu semuanya kalau diniatkan untuk ibadah itu beribadah dan pahalanya sangat besar. Ya suami misalnya membahagiakan istri sekali-kali ditukokna apa ini? Tukokna emas bae, mas kakek duit. Yang tadi jauh yang banyak, yang itu kena daster bae lah ya. Regalo rapi rasa jajannya 50.000. Gini betul Ibu? Iya, sekali-kali ya Bapak beli ke paring pasar orang ngomong-ngomong tuku daster rega 50.000. Wehna maring bojone. Ini sebuah hal yang sederhana, yang ringan, akan tetapi banyak kita lupakan. Gini Bang Ge? Ini. Begitu juga seorang istri ya seperti itu. Harus senantiasa bagaimana caranya agar tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, agar supaya langgeng. Ya. Sehingga hidup ini ya bisa berjalan dalam kehidupan berumah tangga. Ini penting. Ya, kita contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena untuk rumah tangga ini kan permasalahannya seperti mengurus negara. Ini namanya ada masalah ekonomi, ada masalah hukum, ada politik. Ya itu semuanya, ada masalah seks. Ya itu semuanya harus dikelola oleh sebuah keluarga. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang harus dijadikan prinsip. Laki-laki adalah presiden di keluarganya. Ya, tidak boleh harga dirinya diinjak-injak. Ini penting. Ya, tidak. Seorang istri harus sadar itu. Seorang suami, walaupun dia seorang presiden, tidak boleh presiden yang dolim, nggak boleh, sama saja tanggung jawabnya luar biasa besar. Oh nyong presiden ini nyong boleh apa saja, buat aturan semaunya sendiri, ya lebih berat. Itu tanggung jawabnya berat dan juga berat semuanya. Ini penting. Secara fitrah, ya kalau kita sebagai laki-laki, ya kita punya kebanggaan ketika kita bisa menjadi pelindung istri kita, menjadi pengayom istri kita, menjadi kepala rumah tangga. Itu adalah sebuah kebanggaan. Ini betul, laki-laki semuanya seperti itu. Makanya ini harus dipupuk, benar-benar dipupuk. Seorang istri harus mendukung seperti itu. Walaupun memang harus bijaksana semuanya. Ini penting untuk kita rubah paradigma pemikiran kita agar kita senantiasa seperti itu. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ajirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fammi imra'atika. Ya. Sesungguhnya tidaklah engkau berinfak mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan diberikan pahala sampai suapan yang kau suapkan kepada mulut istrimu. Ini, ya. Ya nyuapi bojo ini bukan apa-apa, ini hadis gitu. Saya tidak mengatakan sesuatu yang sembarangan. Ini ibadah ya sekali-kali. Ya antara suami dan istri ini semuanya asal kita ikhlas lillahi ta'ala. Ya, apalagi yang lebih besar daripada itu, misalnya ya seorang istri merawat suaminya dengan ketika membaca kisah namanya seorang sahabiah Asma binti Abu Bakar. Asma anaknya Abu Bakar. Beliau ini istrinya dari Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Asma ini saling baktinya kepada suami, ya. Ketika suaminya mau mandi, sing ngangsu ke Asma. Padahal ngangsunya tidak seperti sekarang nganggo Quran.
Di zaman Rasulullah ngangsune adoh. Ngangsune adoh ketika Jubair bin Awan seorang sahabat Rasulullah, sudah barang tentu dia sibuknya luar biasa, sibuk berjihad fisabilillah, sibuk memperjuangkan agama Allah. Dan Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar ini luar biasa. Beliau benar-benar mendukung suaminya dalam segala macam urusan dakwahnya. Sampai adus baik ya diangsukna oleh Asma binti Abu Bakar ini. Subhanallah. Ya. Ini contoh-contoh sebuah akhlak kaum muslimat seperti itu. Ya begitu juga kaum muslimin. Para sahabat, para nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak sungkan-sungkan untuk membantu pekerjaan istri ketika memang sedang ada waktu luang. Ya kita tahu bahwa Rasulullah bersama para sahabat, mereka adalah manusia yang tidak jarang nganggur. Ya, Rasulullah hidup selama kurang lebih 23 tahun. Pada masa kerasulannya beliau jarang sekali nganggur. Hidupnya penuh dengan dakwah, hidupnya penuh dengan perjuangan, mengurus segala macam urusan. Itu akan tapi sekalinya beliau berada di rumah, beliau pasti menjaga keromantisan dengan istri-istri beliau semuanya. Ini penting untuk kita camkan. Begitu juga ya, saling mendukung, saling mengerti ya apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dalam Al-Quran disebutkan ya, walahunna mislul ladzina alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajatun. Dan bagi kaum perempuan, istri-istri, mereka mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang mereka laksanakan. Itu. Mereka berhak mendapatkan hak-haknya terhadap semua pengorbanan yang dilakukan. Akan tetapi kata Allah, walirrijali alaihinna darajat. Dan bagi laki-laki ada sedikit diberi derajat kelebihan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini penting untuk harus senantiasa kita camkan dalam diri kita agar kita bisa menjalankan tidak seperti kemarin kami sampaikan ya, kita sholat puasa akan tapi akhlak kita buruk dalam keluarga, itu membuat kita terjerumus ke dalam neraka ya. Kemarin sudah kami sampaikan, ini penting. Amalan-amalan yang remeh, yang kelihatannya remeh, sederhana, yang setiap hari kita laksanakan, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, itu akan berpahala lebih. Ya, akhlak kita, bagaimana cerminan akhlak kita di luar itu semestinya kita praktekkan yang pertama di rumah kita. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan Rasulullah adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Padahal istri Rasulullah berapa? Akeh ya, 9. Itu akan tapi beliau bisa semuanya. Panjenengan bojo siji bae sih orang ke rumah. Paribasanya seperti itu. Ini monggo ya. Ini untuk menjadi jamaah rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dari dua ayat yang mulia ini, tadi adalah surat Ar-Rum ayat 21, yang kedua adalah surat Al-A'raf ya. Bahwasanya Allah menciptakan suami dan istri adalah untuk saling menenteramkan, saling berbagi suka dan duka. Ya, kalau kita tidak menjaganya, tidak menemukan formula untuk senantiasa tentram dan senang di rumah tangga kita, itu berarti kita tidak mau ya untuk berusaha mempelajarinya. Ya, berumah tangga itu juga butuh apa? Butuh ilmu.
Ya butuh ilmu. Bagaimana kita menggauli istri kita. Bahkan untuk menggauli di tempat tidur itu juga butuh ilmu. Ini semuanya dalam Islam. Saya sering sampaikan, Islam itu mengatur dari A sampai Z. Bahkan untuk masalah buang air kecil saja ada aturannya, ada tuntunannya. Apalagi sih urusan-urusan besar. Itu bahkan urusan kecil, ya, urusan buang air pipis ya panjenengan, dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah diberikan ketentuannya seperti apa. Itu. Makanya kita harus senantiasa menjaga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fi mizani asqalu min husnil khuluq wa inna sahibal husnil khuluqi la yablughu bihi darajatas sahibi as-sawmi was salat." Ya. Tidak ada satu amalan yang diletakkan di dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Kemarin saya sampaikan, orang yang rajin puasa, rajin sholat, ya, tapi akhlaknya buruk. Kata Rasulullah, huwa finnar. Dia berada di neraka. Orang yang sholatnya biasa-biasa saja, yang wajib-wajib tok, tapi akhlaknya baik, disampaikan kepada Rasulullah, huwa fil jannah. Akhlak ini penting, ya, sebagai bentuk apa? Wujud daripada sholat kita, wujud daripada keislaman kita harus mencerminkan, kita ini orang Islam, harus mencerminkan akhlak seorang muslim dan muslimat. Maksudnya seperti itu. Seorang laki-laki muslim, akhlaknya bagaimana dia menggauli istrinya, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekelilingnya, harus mencerminkan dia seorang muslim. Begitu juga seorang istri, ya. Bagaimana dia menghormati suaminya, bagaimana dia memperlakukan suaminya, bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, harus mencerminkan dia seorang muslimat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akhlak ini penting, ya. Bahkan akhlak yang baik itu bisa mencapai derajat. Kalau kita sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa saja, yang wajib-wajib saja, misalnya seperti itu, tapi akhlaknya baik, dia bisa mencapai derajat orang-orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Maksudnya rajin sholat malam, ya. Rajin sholat itu berarti yang wajib juga dilaksanakan, yang sunnah-sunnah semuanya dilaksanakan. Itu. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik, dan Allah sangat membenci orang-orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Kasar kepada orang lain itu dosa. Kasar kepada istri maupun suami lebih kasar kepada orang tua lebih dosa lagi. Paham gak? Ya, kasar kepada orang lain berdosa secara umum. Kasar kepada suami maupun istri dosanya lebih besar. Kasar kepada orang tua sendiri ataupun mertua sama, dosanya lebih besar lagi. Ini harus dipahami oleh kita. Kaum muslimin dan muslimat semestinya menjadikan agama ini, ya, harus senantiasa menjadi landasan kita berakhlak, karena akhlak ini puncaknya agama, ya. Kita sudah tahu tingkatannya, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat adalah akhlak. Ini tingkatannya. Ya, semuanya ini harus sampai kepada puncaknya, yaitu akhlak yang mulia. Apapun kedudukan kita, apapun yang kita laksanakan, itu harus mencerminkan kita sebagai seorang muslim yang menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini kita akan insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang terkait amalan-amalan yang ringan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pemahaman agar kita semakin baik,
ya, semakin baik dalam apa? Dalam mempersiapkan diri menghadap Allah tabaraka wa taala itu. Pada intinya itu, kita semuanya camat, nggih. Calon. Iya, semuanya camat, calon mati. Nah, besok atau lusa atau sebentar lagi. Makanya kita berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi Iya. Panjenengan siap-siap jadi camat. Nggih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.